Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mr. Yo, nggak bosan ya. Oke, kali ini Mr. akan melanjutkan lagi materi untuk kelas 9, yakni mengenai kemagnetan pada bab 6. Kemarin kita sudah membahas tentang magnet dan sifatnya. Kemudian medan magnet, kali ini akan kita masuk ke tingkatan selanjutnya, yakni membahas tentang elektromagnetik. Ya, elektromagnetik merupakan hubungan antara kemagnetan dengan kelistrikan. Dari mana? Dari katanya elektromagnetik itu bisa dipisahkan jadi dua, elektro dan magnet. Nah, elektro adalah sesuatu yang berkaitan dengan kelistrikan, sedangkan magnet tentang kemagnetan. Dan akhiran ika atau tik, magnetik atau yang lain kinetik, mekanik, nah, seperti itu adalah melambangkan bahwa suatu benda tersebut memiliki sifat. Nah, itu menyifatkan suatu hal, itu akhiran ik kalau ditinjau dari segi bahasa. Kemudian medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1770 sampai 1851. Ketika akan memberikan kuliah bagi mahasiswanya, Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Bisa ulangi lagi. Di sekitar kawat berarus listrik magnet jarum kompas akan bergerak menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan semakin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat penghantar yang berarus listrik timbul medan magnet. Cara memperkuat sifat kemagnetan pada elektromagnetik yang pertama adalah dengan memperbesar arus listrik atau I, kemudian menambah jumlah lilitan. Kemudian memasukkan inti besi lunak ke dalam kumparan. 4. Mengganti inti besi dengan baja. Nah, keuntungan menggunakan elektromagnet adalah kekuatan magnet mudah diatur sesuai yang dikehendaki, itu yang pertama. Yang kedua, sifat kemagnetannya mudah dihilangkan dan ditimbulkan. Yang ketiga, kutub-kutub magnet mudah ditukar. Selanjutnya arah gaya magnet. Nah, di sini ada gambar arah gaya magnetnya seperti itu pada kawat berarus atau kawat lurus berarus. Arah medan magnet pada kawat lurus berarus dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jika arus listrik searah ibu jari, maka keempat jari yang menggenggam merupakan arah medan magnetnya. Jadi ibu jarinya sebagai arus listriknya. Nah, keempat jarinya adalah arah medan magnetnya. Kemudian arah gaya magnet pada kawat melingkar. Arah garis gaya magnet di sekitar penghantar berarus listrik yang berbentuk lingkaran dapat ditentukan dengan aturan penarik gabus atau aturan sekrup. Arah maju mundurnya sekrup adalah arah arus, serta arah putaran sekrup adalah arah garis gaya magnet. Seperti itu. Kemudian arah gaya magnet pada solenoida atau solenoid. Jika solenoid dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan solenoid berarus listrik bergantung pada besar kuat arus listrik dan banyaknya kumparan. Jadi semakin besar arusnya, maka akan semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Kemudian jika semakin besar kumparannya, nah, kumparan ini akan memperkecil arus karena memperlambat dia, seperti itu. Jadi semakin kecil juga medan magnetnya kalau kumparannya semakin banyak. Oke, gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Atau variabelnya bisa ditulis seperti B. Persamaannya secara matematis ditulis F itu gaya Lorentz sama dengan B itu medan magnet dikali dengan I itu kuat arus
dan L adalah panjang kawat. F sama dengan bil. Nah, itu biar lebih mudah ingatnya. Contoh, sebuah kawat menghantar panjangnya 2 meter. Maka penghantar kawat panjangnya 2 meter ini adalah L. Berarus listrik 10 mA. Nah, berarti I atau arusnya adalah 10 mA dan ubah menjadi ampere. Dari miliampere ubah menjadi ampere. Dan berada pada medan magnet tetap 5T. T ini adalah Tesla ya. Itu satuan untuk medan magnet. Pertanyaannya, berapa besar gaya Lorentz? Ketahui L-nya 2 meter, kemudian B medan magnetnya itu 5 Tesla, kemudian I sama dengan 10 mA. Kita jadikan ampere menjadi 1 dibagi 100. Nah, jadi 0,01 ampere atau 1 kali 10 pangkat min 2. Maka F sama dengan, gunakan rumus yang tadi, F sama dengan bil, BIL. Maka kita masukkan 5 dikali 0,01 dikali 2. Maka hasilnya adalah 0,1 N. N itu apa? Newton, satuan dari gaya. Untuk menentukan arah gaya Lorentz digunakan kaidah atau aturan tangan kanan. Caranya seperti digambar ya. Rentangkan ketiga jari yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah sedemikian hingga membentuk sudut 90 derajat. Tuh, jadi ibu jari dengan jari telunjuk itu tegak lurus, kemudian jari tengah dengan jari telunjuk membentuk simpangan sebesar 90 derajat. Jadi 90 derajat dari atas ke bawah, 90 derajat dari kanan ke kiri gitu. Jika ibu jari menunjukkan arah arus listrik, I-nya ke atas, dan jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B, maka arah gaya Lorentz-nya ada di jari tengah. Seperti itu. Ada di gambar walaupun tidak jelas, itu bisa kalian lihat di situ ya. Jadi ibu jari dengan jari telunjuk ini tegak lurus 90 derajat. Nah, jari telunjuk dengan jari tengah ini ada sudut juga 90 derajat. Gitu. Ketika menggambarkan gaya Lorentz secara 3 dimensi pada buku tidak mudah. Untuk memudahkannya, perhatikan gambar berikut. Nah, seperti ini. Ya, kalian cermati gambarnya. Jika arah medan magnetnya ke bawah, arah arusnya ke kanan, maka arah gaya Lorentz-nya keluar, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz, yang pertama ada kuat medan magnet, yang kedua arus listrik, yang ketiga panjang penghantar. Nah, dari mana kita tahu faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz? Nggak perlu pusing selama kita ingat rumusnya. Karena F sama dengan B dikali I dikali L. Maka faktor yang mempengaruhi F adalah B, I, dan L, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau kita nggak ingat rumusnya, tapi kita ingat variabelnya atau besarannya, seperti itu. Alat-alat listrik yang menggunakan prinsip gaya Lorentz adalah yang pertama motor listrik. Bukan motor secara harfiah ya, tapi ini adalah semacam mengandung dinamo, seperti itu. Kipas angin, bor, blender, mixer, mesin cuci ya. Kemudian alat ukur listrik ada ampermeter, ini mengukur arus ampere. Kemudian voltmeter mengukur tegangan, ohmmeter mengukur arus. Dari mana? Ampermeter adalah ampere meter. Ampere itu satuannya, ampere adalah satuan arus, meter adalah indikator untuk besar kecilnya atau kuat lemahnya. Jadi kuat lemahnya si ampere, nah kuat lemahnya arus. Begitupun volt itu kan tegangan. Kemudian ohm itu adalah arus. Ini kok arus, hambatan. Elektromagnetik atau penggunaan elektromagnetik yang pertama ada di bel listrik. Bel listrik terdiri atas 2 elektromagnet dengan setiap solenoid dililitkan pada arah yang berlawanan. Apabila saklar ditekan, arus listrik akan mengalir melalui solenoid.
teras besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur pada pengetuk dan akan memukul bel atau lonceng dan menghasilkan bunyi. Tarikan kepingan besi lentur oleh elektromagnet akan memisahkan titik sentuh dan sekrup pengatur yang berfungsi sebagai interruptor, pemotong ya maksudnya. Arus listrik akan putus dan teras besi hilang kemagnetannya. Kepingan besi lentur akan kembali ke kedudukan semula. Teras besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur dan pengetuk akan memukul bel lonceng, menghasilkan bunyi kembali. Proses ini berulang-ulang sangat cepat dan bunyi lonceng terus terdengar. Kemudian relay. Relay berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar pada rangkaian lain dengan menggunakan arus listrik yang kecil. Ketika saklar S ditutup, arus listrik kecil mengalir kepada kumparan. Teras besi akan menjadi magnet atau elektromagnet dan menarik kepingan besi lentur. Titik sentuh C akan tertutup, menyebabkan rangkaian lain yang membawa arus besar akan tersambung. Ini ya, apabila saklar S dibuka, teras besi hilang kemagnetannya, kepingan besi lentur kembali ke kedudukan semula. Titik sentuh C terbuka dan rangkaian listrik lain terputus. Telepon. Nah, ini alat yang ketiga adalah telepon. Telepon terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pengirim mikrofon dan bagian penerima telepon. Prinsip kerja bagian mikrofon adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Pada bagian pengirim, ketika seorang berbicara akan menggetarkan diafragma aluminium. Serbuk-serbuk karbon yang terdapat pada mikrofon akan tertekan dan menyebabkan hambatan serbuk karbon mengecil. Getaran yang berupa sinyal listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Prinsip kerja bagian telepon adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Sinyal listrik yang dihasilkan mikrofon diterima oleh pesawat telepon. Apabila sinyal listrik berubah-ubah mengalir pada kumparan, teras besi akan menjadi elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah. Seperti pada gambar. Diafragma besi lentur di hadapan elektromagnet akan ditarik dengan gaya yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan diafragma bergetar. Getaran diafragma memengaruhi udara di hadapannya sehingga udara akan memampatkan dan merenggangkan. Tekanan bunyi yang dihasilkan sesuai dengan tekanan bunyi yang dikirim melalui mikrofon. Katrol listrik atau alat pengangkat besi. Elektromagnet yang besar digunakan untuk mengangkat sampah logam yang tidak terpakai. Apabila arus dihidupkan, katrol listrik akan menarik sampah besi dan memindahkan ke tempat yang dikehendaki. Apabila arus listrik dimatikan, sampah besi akan jatuh. Dengan cara ini, sampah yang berupa tembaga, aluminium, dan seng dapat dipisahkan dengan besi. Kebaikan katrol listrik ini adalah: A. Mampu mengangkat sampah besi dalam jumlah besar. B. Dapat mengangkat atau memindahkan bongkahan besi yang tanpa rantai. C. Membantu memisahkan antara logam ferromagnetik dan bukan ferromagnetik. Kesimpulan induksi elektromagnetiknya: berdasarkan percobaan Faraday diketahui bahwa tegangan listrik yang diinduksikan oleh medan magnet bergantung pada tiga hal. Yang pertama, jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikan. Yang kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat gerak gaya magnet yang mengenai konduktor, maka semakin besar tegangan induksinya. Yang ketiga, jumlah garis gaya magnet. Semakin besar jumlah garis gaya magnetnya yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Transformator atau trafo. Nah, trafo ini adalah alat untuk menaikkan dan menurunkan tegangan bolak-balik. Jadi trafo ini dibagi dua menjadi trafo step up yang menaikkan tegangan atau trafo step down yang menurunkan tegangan pada arus bolak-balik atau AC. Ketika arus bolak-balik melewati kumparan primer, terbentuk medan magnet yang berubah-ubah sebagai akibat arus bolak-balik. Dan magnet ini menghasilkan proses induksi elektromagnetik yang menimbulkan arus di dalam kumparan sekunder. Ada transformator, jenis step up dan step down seperti yang Mr. bilang tadi. Step up digunakan juga pada pesawat televisi untuk menaikkan tegangan 202 volt menjadi tegangan 20.000 volt.
Trafo step down digunakan pada radio, tape recorder, dan komputer. Ini gambar secara sainsnya ya, sketsanya seperti ini. Ada kumparan primer, ada kumparan sekunder, N ini ya, jumlah lilitan atau kumparan. Kemudian ada arus primer, arus sekunder, itu saling berinteraksi. Kemudian ada tegangan di ujungnya, ada hambatan. Seperti inilah. Perbandingan lilitan pada trafo adalah jumlah lilitan sekunder per jumlah lilitan primer. Atau nih, pada transformator ideal, besar tegangan induksi pada tiap lilitan kumparan sekunder sama dengan tegangan yang diinduksikan pada tiap lilitan kumparan primer. Pada transformator ideal, jumlah energi yang dipindahkan tidak mengalami kerugian. Artinya sesuai. Impas. Apalagi istilahnya, pakpo. Kalau bahasa daerahnya ya. Jadi nggak untung nggak rugi, tapi pas. Contoh soalnya, perbandingan lilitan primer dengan lilitan sekunder sebuah transformator atau trafo adalah 4:10. Jika kuat arus primer 5 ampere, berapakah kuat arus sekunder? Nah, ini nanti kalian kerjakan ya sebagai tugas. Lagi, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1, 2, nomor 3, ya, sampai nomor 5. Silahkan kalian kerjakan di website sesuai dengan yang Mister arahkan. Mungkin itu untuk kali ini, pembelajaran kali ini. Mungkin ini materinya cukup sampai di sini untuk materi kemagnetan. Lebih kurang dalam penyampaiannya Mister mohon maaf. Mudah-mudahan bisa berguna. Terima kasih. Jangan lupa like dan berikan komentar atau saran terbaik di kolom komentar. Juga share jika merasa bahwa ini bisa berguna untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk anak-anak, pelajar IPA dimanapun kalian berada. Cukup, Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Bilah Kreatif.